Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo anak-anakku, siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pendidikan kecakapan hidup PKH atau Life Skill Education bersama dengan saya Samayanti SPD, guru SMP Negeri 8 Watampone dan juga salah satu trainer pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat menarik di dalam pendidikan kecakapan hidup, yaitu materi tentang menjalani pubertas. Nah, pada materi ini anak-anakku sekalian, menjalani pubertas, materi ini masih berada di modul 1, yaitu modul tentang mengenal diri sendiri pada pertemuan kelima. Nah, anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk terus meningkatkan nilai pribadi kalian dengan menerapkan keterampilan hidup yang kalian pelajari di PKH dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pada materi tentang menjalani pubertas ini, anak-anakku akan mempelajari pengetahuan penting tentang pubertas dan menstruasi, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja laki-laki dan remaja perempuan ketika menjalani masa pubertasnya. Kemudian keterampilan hidup yang dieksplorasi dalam materi ini adalah menghargai perbedaan dan berempati. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja laki-laki dan remaja perempuan ketika berada pada masa pubertas. Yang kedua, kalian mampu menggambarkan fungsi utama organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan, termasuk menstruasi dan ejakulasi. Dan kalian mampu mengidentifikasi bentuk dukungan kepada teman-teman sebaya kalian yang sedang mengalami masa pubertas. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pubertas? Nah, setiap orang dalam hidupnya mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan pasca kelahirannya, mulai dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa manula. Pubertas adalah masa awal remaja. Pubertas adalah masa awal remaja, dan remaja itu merupakan jembatan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, anak-anakku sekalian, pada masa pubertas, setiap orang dalam masa hidupnya melewatinya pada rentang umur 10 sampai 14 tahun pada remaja perempuan dan 12 sampai 16 tahun pada remaja laki-laki. Namun jika anak-anakku mendapati dirinya mendapatkan pubertas lebih lambat atau lebih awal dari waktu standar tersebut, itu adalah hal yang biasa-biasa saja anak-anakku sekalian, normal-normal saja, dan itu sehat. Nah, anak-anakku sekalian, pada masa pubertas ini kalian mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Perubahan-perubahan itu terjadi pada bentuk fisik kalian, pada emosional kalian. Namun kalian janganlah merasa stres, merasa bingung, merasa takut dengan perubahan-perubahan tersebut, karena semua itu akan berlalu. Nah, kalau demikian, apa yang perlu kalian lakukan untuk mengelola perubahan itu? Nah, sebaiknya
kalian memperbanyak informasi pengetahuan tentang pubertas, sehingga kalian dapat mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian dan lebih tampil percaya diri. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin kalian lagi bertanya, perubahan-perubahan apa sih yang biasa terjadi pada tubuh kita selama kita menjalani masa pubertas? Nah, pada masa pubertas inilah anak-anakku sekalian, remaja perempuan dan remaja laki-laki memiliki bentuk fisik yang berbeda karena mengalami perubahan fisik. Nah, pada remaja perempuan, perubahan fisiknya seperti payudara mulai tumbuh membesar, lingkar pinggang menjadi kecil dan panggul melebar. Nah, di samping itu anak-anakku sekalian, pada masa ini pada anak-anak remaja perempuan terjadi proses pelepasan sel telur dari indung telurnya atau ovariumnya untuk pertama kalinya. Nah, proses itulah disebut ovulasi dan kejadiannya adalah menyebabkan menstruasi. Nah, bagaimana dengan remaja laki-laki? Pada remaja laki-laki, perubahan fisik pada tubuhnya seperti tumbuh jakun, kemudian suara menjadi serak dan berat, kemudian bahu menjadi agak melebar dan otot-otot menjadi kekar. Nah, di samping itu anak-anakku sekalian, remaja laki-laki juga mengalami perubahan pada organ reproduksi luarnya, yaitu testisnya mulai agak turun dan penis tumbuh membesar dan agak panjang. Nah, selain itu testis sudah mulai memproduksi sel sperma yang bisa menyebabkan ejakulasi dan mimpi basah. Jadi anak-anak sekalian, awal dari masa pubertas pada perempuan itu tandanya adalah menstruasi, sedangkan pada laki-laki itu terjadi mimpi basah. Nah, anak-anakku sekalian, selain perbedaan perubahan bentuk fisik yang terjadi pada anak remaja laki-laki dan perempuan, remaja laki-laki pun dan perempuan yang mengalami masa pubertas memiliki perubahan yang sama, seperti bertambah tinggi dan berat badannya, kemudian pada daerah tertentu tumbuh rambut, misalnya pada wanita tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar organ alat kelamin. Sedangkan pada laki-laki tumbuh rambut pada daerah wajah, daerah dada, ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, anak-anakku sekalian, selain perubahan pada bentuk fisik, juga pada masa pubertas terjadi perubahan emosional dan sosial. Nah, anak-anakku sekalian yang mengalami masa pubertas terkadang mengalami lonjakan emosi yang tidak terkontrol, seperti pada saat tertentu marah, kemudian pada saat yang lainnya dia akan sedih atau gembira, dan itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, selain itu anak-anakku sekalian, pada masa pubertas ini emosional yang berubah, yaitu muncul rasa romantisme, menjadi tertarik kepada lawan jenis. Nah, selain itu biasanya lebih suka bergabung dengan teman-temannya yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Nah, namun demikian anak-anakku sekalian, sekali lagi perbanyaklah informasi tentang wawasan kalian tentang pubertas, karena ini akan membantu kalian dalam mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian. Dan sekali lagi kalian akan bisa lebih tampil percaya diri. Nah, pada saat pubertas anak-anakku sekalian, pada saat ini terjadi pematangan organ reproduksi, yaitu pada laki-laki organ reproduksinya mulai menghasilkan sel sperma yang menyebabkan terjadinya ejakulasi dan mimpi basah, sedangkan pada perempuan sudah mulai terjadi menstruasi untuk pertama kalinya. Nah, mungkin kalian berpikir, apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Nah, menstruasi jangan dianggap sesuatu yang kotor, yang jorok atau tidak normal. Karena bagi perempuan, menstruasi ini adalah sesuatu yang istimewa. Karena pada saat itu organ tubuh perempuan
menandakan bahwa siap untuk mengandung anak. Tapi bukan berarti anak-anakku sekalian ketika kalian sudah mengalami menstruasi lalu siap untuk membina rumah tangga. Tidak demikian halnya, karena selain kesiapan fisik dari organ reproduksi kita dalam membina rumah tangga juga diperlukan kesiapan lain seperti kesiapan mental dan kesiapan sosial untuk membesarkan anak dalam keluarga. Nah, menstruasi biasanya dimulai ketika pertama mengalami pubertas ya, dan ini akan pada saat menstruasi ini akan dilepaskan sebuah sel telur dari organ reproduksi yang disebut indung telur atau ovarium. Nah, pada saat dilepaskan sel telur tersebut dilepaskan, maka sel telur itu akan bergerak menuju ke tuba Fallopi, dan di dalam tuba Fallopi sel telur ini siap untuk dibuahi. Jadi selama kurang lebih 24 jam sampai 36 jam sel telur tersebut menunggu di dalam tuba Fallopi untuk dibuahi. Nah, jika tidak ada sperma dari seorang laki-laki karena tidak ada hubungan seksual atau karena ada tetapi tidak terjadi pembuahan, maka sel telur di dalam tuba Fallopi ini akan meluruh. Nah, pada saat itu dinding rahim yang sebelumnya juga sudah dipersiapkan untuk menerima sebuah kehamilan, dinding rahim bagian dalam ini juga akan meluruh dan keluar bersama dengan sel telur yang sudah hancur sebagai darah kotor. Nah, itulah yang disebut menstruasi, anak-anakku sekalian. Nah, pada seorang wanita atau perempuan, jumlah sel telur di dalam ovariumnya ini akan dilepaskan setiap 28 hari. Begitu seterusnya sepanjang hidupnya, sampai semua sel telur di dalam ovarium atau indung telur itu akan dilepaskan. Nah, pada saat itu anak-anakku sekalian, ketika sel telur di dalam indung telur ini sudah habis, maka seorang wanita tidak akan bisa lagi mengalami menstruasi dan tidak akan bisa lagi mengalami kehamilan. Saat itu disebut menopause. Setelah kalian memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja perempuan dan remaja laki-laki yang mengalami masa pubertas, maka kalian diharapkan bisa menjadi lebih berempati, memberikan dukungan kepada teman-temannya yang sedang menjalani masa pubertasnya. Jangan kalian mengejek, misalnya seorang perempuan, remaja perempuan temannya yang mengalami menstruasi, kemudian dibully. Nah, bukan seperti itu yang diberikan kepada teman kita, tapi bagaimana kalian anak-anakku semua memahami dan mendukung teman-temannya yang sedang menjalani masa pubertas tersebut. Karena setiap orang akan melewati masa ini dan maka jalanilah dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai kesimpulan dari pertemuan pada materi menjalani pubertas ini, bahwa yang pertama, setiap orang itu berbeda. Perbedaan itu mungkin dapat dilihat dari bagaimana cara teman kita berubah dan waktu dari perubahan-perubahan tersebut terjadi. Misalnya ada teman yang waktu mengalami pubertasnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Atau ada teman remaja perempuan yang waktu mengalami masa menstruasinya lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalian yang mengetahui tentang pubertas bisa memberikan dukungan dalam bentuk motivasi, dalam bentuk memahami keberadaan teman-teman kalian itu. Yang kedua, pubertas pada masa itu anak-anakku banyak mengalami perubahan fisik dan perubahan emosional. Oleh karena itu, anak-anakku perlu menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang pubertas, sehingga ketika kalian mengalami masa pubertas ini, kalian akan lebih bisa mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kalian dan kalian lebih bisa tampil percaya diri. Nah,
anak-anakku sekalian, selain itu berikanlah dukungan kepada teman-teman kalian dalam bentuk motivasi, dalam bentuk memahami, dan jangan membuli ketika teman-teman kalian mengalami perubahan fisik, perubahan emosional dalam masa pubertasnya. Nah, anak-anakku sekalian, tetap bersemangat dalam menjalani masa pubertas dan tetap menambah wawasan pengetahuan kalian dan menambah nilai pribadi kalian, terutama nilai-nilai keterampilan hidup yang dipelajari dalam mata pelajaran PKH ini. Kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian sehingga kalian nantinya bisa menjadi orang yang memiliki nilai pribadi yang baik. Dan tentunya di masa dewasa akan menjadi orang yang sukses. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya pada materi ini. Dan kita akhiri materi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.